903-2206 dengan anggota kelompok Riza Aresvia, Ininensi, dan Dila Juniati. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Program Magang Terhadap Eksploitasi Kerja Mahasiswa, dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Riri Sri Kuntoredi, DRA MAHUM. Menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang masalah penelitian. Magang bertujuan untuk proses belajar atau praktek langsung bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan etika sosial khususnya di lingkungan kerja sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Akan tetapi, magang menjadi salah satu permasalahan bagi mahasiswa karena adanya eksploitasi tenaga kerja. Mahasiswa dipekerjakan tanpa mengenal waktu, tidak memiliki job description yang tidak jelas, bahkan kerjanya seringkali serabutan untuk membantu karyawan atau divisi di mana dia ditempatkan dengan upah yang tidak sepadan dengan kerjanya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari magang. Seakan poin di dalam perjanjian kerja pun hanya formalitas belaka yang menjadikan kesejahteraan mahasiswa berada di ujung tanduk. Di sini saya mau merumuskan 3 masalah, yaitu yang pertama, beban kerja tidak sesuai dengan kapasitas mahasiswa. Lalu yang kedua, penyelewengan program yang mengakibatkan krisis kesejahteraan mahasiswa. Lalu yang ketiga, upah yang tidak sepadan dengan beban kerja. Lalu ada tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui pengaruh program magang terhadap eksploitasi kerja mahasiswa di Kota Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dampak buruk dari eksploitasi tenaga kerja magang. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya sistem magang yang baik bagi mahasiswa. Adapun manfaat penelitian yang bisa kita ambil dari karya tulis ilmiah itu, yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi yang bermanfaat dalam mengetahui pengaruh program magang terhadap eksploitasi kerja mahasiswa di Kota Bandung. Lalu yang kedua, ada manfaat praktis. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti, masyarakat, dan mahasiswa mengenai program magang terhadap eksploitasi kerja mahasiswa di Kota Bandung. Pada bab 2 yang saya tulis di karya tulis ilmiah, di sini saya menjelaskan beberapa landasan teori, yaitu pengertian magang, tujuan magang, manfaat magang, karakteristik magang, perjanjian magang, prinsip magang, komponen magang, pelaksanaan magang, anggota magang, pengertian eksploitasi, eksploitasi terhadap magang, tujuan eksploitasi, pengertian kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, definisi kerja, makna kerja, dan yang terakhir yaitu definisi kajian Islami. Lalu, pada bab 3 karya tulis ilmiah saya, di sini saya menuliskan fenomena eksploitasi kerja magang mahasiswa. Permasalahan yang ada muncul akibat banyaknya kesaksian dari beberapa peserta magang bahwa beban pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang diberikan tidaklah sepadan dengan benefit yang diterima. Belum lagi, pekerja magang juga seringkali mengeluarkan biaya yang tidak sedikit selama menjalani program, mulai dari biaya transportasi, telekomunikasi,
makan, hingga tempat tinggal. Perlu disadari kebutuhan mereka untuk mendapat pengalaman dan keterampilan tidak serta-merta membuat kerja keras mereka bisa diabaikan begitu saja tanpa kepastian hak dan perlindungan yang memadai. Lalu selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan data dalam bentuk kuesioner, didapatkan informasi mengenai pengaruh program magang terhadap eksploitasi kerja mahasiswa yang masih banyak mahasiswa magang dipekerjakan secara tidak adil oleh perusahaan. Mahasiswa magang yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, kian hari justru dimanfaatkan untuk menjadi tenaga kerja dengan upah yang lebih murah atau bahkan tanpa upah sama sekali. Beban kerja yang diberikan kepada mahasiswa magang pun melebihi kapasitas mereka, sehingga banyak mahasiswa yang sulit untuk memanajemen waktu. Analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa yang sedang magang atau telah melakukan magang. Selanjutnya, analisis data dari kuesioner yang telah saya bagikan kepada mahasiswa magang. Memperoleh hasil yang pertama, 66,7% responden tidak menerima upah sesuai apa yang telah mereka lakukan kepada perusahaan. Yang kedua, 54,5% responden merasa insentif yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan harapan. Lalu yang ketiga, 73,3% responden tidak bekerja dalam kondisi yang baik dan tidak diberi fasilitas yang mencukupi. Yang keempat, 86,7% responden dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, 75,8% responden tidak mendapatkan uang lembur yang dihitung secara adil oleh perusahaan. Yang keenam, 69,7% responden dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, 60,6% responden menerima jam kerja yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedelapan, 70% responden diberikan tugas oleh perusahaan melebihi kapasitas kemampuan mereka. Lalu yang kesembilan, 69,7% responden tidak menerima upah sesuai dengan waktunya. Lalu yang ke-11, 60,6% responden dapat membuat perencanaan yang baik. Lalu yang ke-12, 60,6%. Selanjutnya, kajian Islami. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Salah satu usahanya yaitu dengan magang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bahwa dari hasil penelitian, banyak mahasiswa yang mengalami ketidakadilan dalam kegiatan magangnya. Banyak responden yang menyetujui bahwa mereka dijejeli pekerjaan yang bukan bagiannya, mendapat beban kerja yang tidak sesuai kapasitasnya. Hal ini menjadikan magang lebih mirip dengan eksploitasi tenaga kerja yang dapat berdampak buruk kepada mahasiswa magang. Lalu selanjutnya, salah satu bagian dari perjanjian kerja magang dan juga hak dari mahasiswa magang adalah memperoleh upah yang meliputi dari biaya transportasi, uang makan, dan insentif mahasiswa magang. Namun, dilihat dari hasil penelitian, masih banyak mahasiswa yang menyetujui bahwa mereka tidak diberi upah yang tidak sepadan dari hasil kerjanya selama magang. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti agar mahasiswa magang tidak mengalami eksploitasi tenaga kerja, yaitu perusahaan harus tetap memberikan upah atas beban kerja yang diterima mahasiswa magang. Selain itu, secara etika bisnis, perusahaan seharusnya juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban
berkewajiban dalam memastikan kesejahteraan karyawannya. Apabila tidak terpenuhi, seharusnya akan berakhir perjanjian pemegang tersebut menjadi tidak sah dan status peserta mahasiswa magang berubah menjadi pekerja. Sebaliknya, ada peranan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pemagangan agar tidak terjadi lagi eksploitasi kerja magang pada mahasiswa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga presentasi yang saya berikan ini dapat memberi wawasan dan manfaat kepada para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.